Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas sebuah tanaman yang di masa lampau pernah menghancurkan sebuah peradaban besar. Tanaman seperti rumput namun memiliki daun yang amat tajam bagaikan pedang. Apakah tanaman ini? Benarkah asal usul terbentuknya tanaman ini adalah buah sebuah kutukan dan berasal dari serbuk dari gada besi yang telah dihancurkan? Lantas, bagaimana keadaan sebuah peradaban besar yang terbangun kini hancur lebur nyaris tanpa sisa, kecuali beberapa wanita yang selamat? Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tak tayang di serial Mahabharata Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Pada saat Yudhishthira naik tahta, dunia telah memasuki zaman Kali Yuga atau kegelapan. Ia telah melihat tanda alam yang mengerikan dan merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir. Sebab ia melihat banyak kaum Yadawa menjadi sombong, takabur, senang minum minuman keras sampai mabuk. Lalu Krishna memutuskan untuk kembali ke Dwaraka. Ia menikahi beberapa wanita, salah satunya adalah Jembawati. Dari Jembawati ini lahirlah seorang putra bernama Samba. Kitab Mahabharata menceritakan kisah kelahiran Samba. Jembawati merasa kurang bahagia karena ia merasa hanya ia yang belum memberikan anak bagi Krishna. Sementara istri-istri Krishna lainnya diberkati dengan banyak anak. Ia meminta solusi pada Krishna dan ingin diberikan seorang putra. Lalu Krishna pergi ke pertapaan Resi Upamanyu di Himalaya. Lalu berdasarkan petunjuk Resi, Krishna berdoa kepada Dewa Siwa sehingga dianugerahi putra yang bernama Samba. Namun Samba ini adalah putra Krishna yang tergolong paling nakal dan suka mabuk-mabukan serta sering menentang orang tuanya. Hingga saatnya pada suatu hari Resi Narada dan beberapa resi lainnya berkunjung ke Dwaraka. Beberapa pemuda Yadawa merencanakan sesuatu untuk mengerjai para resi. Samba menyamar menjadi wanita hamil dan mendatangi para resi. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu Kertawarma, berkata, "Gadis ini adalah permaisuri Dwaraka. Wahai para resi yang pintar dan memiliki pengetahuan yang tinggi, dapatkah kalian mengetahui apa yang akan dilahirkannya, bayi laki-laki atau perempuan?" Para resi tahu jika mereka sedang mempermainkan dirinya. Resi Narada marah dan berkata, "Orang ini adalah Samba keturunan Basudewa Krishna. Ia tidak akan melahirkan bayi laki-laki ataupun perempuan, melainkan akan melahirkan senjata Mosala atau gada yang akan memusnahkan kamu semua termasuk bangsa Yadawa." Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Samba melahirkan gada besi dari dalam perutnya. Atas perintah kakek buyutnya Raja Ugrasena, senjata itu kemudian dihancurkan sampai menjadi serbuk. Namun ada satu bagian dari senjata tersebut yang sulit dihancurkan, sehingga menyisakan sepotong besi kecil. Setelah gada tersebut dihancurkan, serbuk dan serpihannya dibuang ke laut. Lalu Balarama dan Krishna melarang orang-orang Yadawa minum minuman keras. Selanjutnya, sejarah tanaman Eruka. Nah, menurut legenda, serbuk-serbuk tersebut kembali ke pantai Pramanakoti. Dari serbuk tersebut tumbuh tanaman menyerupai rumput besar dan runcing. Tanaman inilah yang disebut dengan Eruka. Sementara sisa potongan besi kecil ditelan oleh seekor ikan. Ikan tersebut ditangkap oleh nelayan lalu dijual kepada seorang pemburu bernama Jara. Pemburu itu kemudian menemukan potongan besi kecil dari dalam perut ikan. Ia lalu menempa potongan besi tadi menjadi anak panah. Dan kelak pemburu Jara adalah penyebab dari kematian Krishna. Lalu bagaimana tanaman Eruka
menjadi penyebab hancurnya bangsa Yadawa? Nah, musnahnya rakyat Krishna kaum Yadawa karena Satyaki dan Kertawarma beserta anaknya sendiri yaitu Samba. Setelah senjata yang dilahirkan oleh Samba dihancurkan dan dibuang ke laut, beberapa hari setelahnya langit menggelegar dan datanglah Batara Kala atau maut. Hal ini adalah pertanda buruk. Kemudian atas saran Krishna, kaum Yadawa harus pergi ke pantai Pramanakoti untuk memberikan sesembahan di pinggir pantai. Namun, kaum Yadawa tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, yaitu minum arak sampai mabuk. Malam saat upacara, malah banyak orang yang mabuk. Nah, masih ingatkah dengan Satyaki dan Kertawarma ini? Yakni orang Yadawa yang ikut perang Bharatayuda, namun di pihak yang berbeda. Saat itu dalam keadaan mabuk, Satyaki mengejek Kertawarma. "Hai Kertawarma, kesatria macam apa kau ini? Dalam Bharatayuda dahulu, engkau membantu Aswatthama membunuh para putra Drupadi termasuk Drestang, Jumna, dan Srikandi dalam keadaan tidur. Perbuatan macam apa yang kau lakukan itu?" Kertawarma marah dan menimpali. "Jaga mulutmu Satyaki. Kau juga kejam, membunuh Burisrawa yang sedang bersemedi dan tidak bersenjata." Satyaki emosi, lalu mencekik Kertawarma, lalu membantingnya di hadapan Krishna. Para kawan Kertawarma marah, lalu menyerang Satyaki. Namun Satyaki juga punya banyak pendukung, sehingga terjadilah pertarungan di antara kaum Yadawa. Tanaman eruka yang tumbuh di sekitar pantai Pramanakoti digunakan sebagai senjata. Batang tanaman eruka sangat tajam seperti pedang. Dan saat orang-orang memegang tanaman eruka, tanaman itu malah berubah menjadi senjata mausala atau gada. Pada akhirnya, kaum Yadawa pun saling bunuh di hadapan Krishna. Krishna sebenarnya bisa menyingkirkan kutukan Gandhari dan Brahmana, namun ia tidak mau mengubah kutukan itu dan lebih menjalani takdirnya. Namun hatinya sangat sakit melihat rakyatnya saling bunuh-membunuh.